Halo buat anak ibu semuanya, bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat, sudah sarapan dan sudah mandi. Hari ini tanggal 2 November 2020 kita belajar tema 4 subtema 1 PB2 mata pelajaran PKN mengenai memahami makna hubungan simbol-simbol dengan sila-sila Pancasila. Yang kedua, pelajaran SBDP mengenai karya seni 3 dimensi. Nanti di video penjelasan Ibu berikan semua kedua mata pelajaran tersebut, dan nanti kita akan awali dengan nyanyi bersama, doa bersama. Ibu harap kamu juga melakukannya ya. Selamat menyaksikan penjelasan yang Ibu berikan. Tuhan memberkati. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Begitu juga pembelajaran kami dari rumah. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu, hapuskanlah segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Begitu juga ya Tuhan, berikanlah kami semangat terus menerus untuk belajar dari rumah, dan kami mohon ya Tuhan, segerakanlah kami boleh melakukan pembelajaran di sekolah seperti sebelumnya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka selalu, berikanlah mereka kesehatan dan umur yang panjang, begitu juga berkat yang melimpah, agar mereka boleh mendidik kami sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ajarilah kami menjadi anak yang baik ya Tuhan, anak yang takut akan Tuhan, anak yang selalu mendengar arahan bimbingan orang tua kami. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pancasila. Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Pancasila terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Nah, Pancasila ini merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak ibu, nah di hadapan kamu itu ada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dijabarkan itu ada bintang, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, rantai, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin, sila ketiga persatuan Indonesia, yaitu kepala banteng, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu terakhir padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah nak sila-sila Pancasila kita ya. Nah, pada pembelajaran kali ini nak, perlu kamu ketahui kita akan
mendiskusikan makna sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ini memiliki makna, yaitu pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, saling menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Yang kelima, setiap warga negara Indonesia harus memiliki satu agama saja. Yang keenam, mengandung makna adanya causa prima, yaitu sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang ketujuh, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Kedelapan, negara memberi fasilitas bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara serta penengah ketika terjadi konflik agama. Yang kesembilan, bertoleransi dalam beragama. Nah, itulah arti atau makna pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itulah maksudnya pada sila pertama. Nah, manusia ini pada dasarnya merupakan makhluk yang ada di dunia sama halnya seperti makhluk lainnya, yaitu ciptaan Tuhan. Manusia wajib menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Dalam kehidupan bernegara, Indonesia menjamin kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Jadi untuk kita pahami bahwa kalau kita mau memeluk agama itu tidak boleh dengan paksaan orang lain. Itu adalah hak kita juga, ya, berhubungan dengan materi kita itu hak dan pelaksanaannya. Kalau kita sudah mendapatkan hak, kita juga harus melakukan pelaksanaan. Seperti kita sudah memiliki agama sesuai dengan hak kita, namun kita juga harus menjalankan sesuai dengan agama kita, itu beribadah, bagaimana cara beribadah kita, ya. Itulah pembelajaran kita mengenai PKN. Karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi ini karya seni rupa yang memiliki 3 ukuran atau sisi atas. Maksudnya di sini karya seni rupa yang dibatas tidak saja dengan sisi panjang dan lebar, namun dibatasi oleh kedalaman atau tinggi. Nah, karya seni rupa 3 dimensi ini atau disebut dengan 3G atau 3D merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Maksudnya di sini dia mempunyai volume, menempati sebuah ruang. Pada karya seni 3 dimensi ini, dia memiliki panjang dan lebar, dan dia memiliki ruang, bisa digunakan. Nah, itu dia maksudnya, ya, ya. Itulah karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi ini memiliki fungsi yang pertama sebagai hiasan. Maksudnya di sini karya yang sudah jadi digunakan sebagai hiasan untuk mempercantik sebuah ruangan atau objek lain. Nah, yang paling sering kita jumpai yaitu karya 3 dimensi yang berwujud benda hias seperti vas bunga, guci, penghias ruangan, piring hias dinding atau pajangan dinding, dan sebagainya. Fungsi yang kedua sebagai sarana peringatan. Maksudnya di sini peringatan sebagai sebuah tanda pengingat, biasanya berupa tugu ataupun prasasti zaman dahulu. Mungkin sebagai contoh adalah monumen kesaktian Pancasila sebagai peringatan akan terjadinya gerakan 30 September 1965 oleh PKI. Fungsi yang ketiga sebagai sarana belajar. Maksudnya di sini untuk menunjukkan betapa banyaknya karya seni 3 dimensi pada zaman sebelum kemerdekaan. Contohnya ada banyak museum, candi-candi, atau bisa dilihat banyak relief Candi Borobudur yang merupakan karya 3 dimensi sebagai sarana belajar masa lalu Indonesia saat berbentuk kerajaan.
Yang keempat, sebagai sarana rekreasi. Hampir sama dengan fungsi sarana belajar, karena rekreasi bisa dijadikan hiburan. Pada saat study tour, candi-candi dan kawasan sejarah yang memuat unsur karya seni jelas dikunjungi untuk sarana hiburan bagi manusia zaman sekarang. Yang kelima, sebagai sarana religi. Banyak sekali masjid peninggalan zaman dahulu ataupun tempat ibadah agama lain yang memiliki banyak motif. Masjid Saka Tunggal dengan reliefnya, dan dapat dijumpai juga Candi Borobudur, Candi Mendut, yang mana digunakan sebagai tempat peribadahan umat Buddha pada acara Waisak. Selanjutnya Ibu akan memberikan penjelasan teknik seni rupa 3 dimensi. Tekniknya itu ada 5. Yang pertama, teknik aplikasi. Teknik aplikasi ini adalah karya seni rupa atau karya hias dalam seni menjahit dengan cara menempelkan bermacam-macam guntingan kain yang terbentuk hiasan seperti binatang, bunga, maupun bentuk lainnya. Nah, ini sudah kita pelajari ya, Nak. Yang kedua, teknik mozaik. Teknik mozaik ini teknik yang membuat karya seni dengan cara menempel benda 3 dimensi yang diatur dan ditata dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan lukisan. Nah, ini juga sudah pernah kita pelajari dan Ibu sudah memberikan tugas kepada kamu. Teknik yang ketiga, teknik merakit. Maksudnya membuat sebuah karya seni dengan cara menyambung beberapa potongan bahan. Cara ini disebut dengan merakit dan hasil karyanya disebut rakitan. Caranya itu menggabungkan bahan tersebut dapat dengan cara dipatri, disekrup, mengelas ataupun dengan beberapa cara lain yang bagus. Teknik yang keempat, teknik pahat. Teknik ini karya seni rupa dengan membuang bahan yang tidak dibutuhkan. Cara membuatnya dapat memakai alat pahat, kikir, dan martil. Biasanya bahan atau media yang dipakai adalah bahan keras seperti batu, gips, kayu, dan bahan-bahan lainnya. Yang kelima, teknik menuang atau cor. Teknik ini karya seni yang dihasilkan dengan cara menuang bahan cair yang dituang pada sebuah alat cetakan. Anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan yang Ibu berikan tadi. Ibu akan memberikan tugas kamu itu mengenai PKN saja. SBDP hari ini tidak ada, hanya PKN saja. Itu di halaman 19. Yang paling atas, tulislah sila-sila Pancasila dan hubungkan dengan simbolnya. Maksudnya, kamu tulis sila pertama sampai kelima, lalu tulis lambangnya, gambarkan lambangnya. Ibu tidak mau kamu ambil dari internet, kamu gambar sendiri. Misalnya 1, sila pertama apa? Itu ketuhanan yang Maha Esa, kamu gambar lambangnya atau simbolnya. Sila kedua ini, kamu buat gambarnya atau lambangnya, dan seterusnya. Lalu tugas kamu yang kedua, diskusikan dengan kelompokmu. Itu tidak perlu, maksudnya ganti saja, kamu diskusikan dengan orang tuamu, kakakmu ataupun siapapun. Kamu membuat contoh, 5 contoh dalam kehidupan sehari-hari sesuai arti sila pertama. Ya, maksudnya kamu membuat 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila pertama. Bu, saya nggak tahu arti sila pertama itu apa. Ada di halaman 19. Di buku tema kita ada di halaman 19. Itu ada dijelaskan makna dari sila pertama. Dan di video penjelasan Ibu juga sudah memberikan makna sila pertama. Ibu hanya meminta kamu buat 3 contoh saja dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila pertama. Untuk mudahnya kamu membuat contoh tersebut, kamu lihat dulu arti dari sila pertama itu apa, ya, 3 saja. Jadi untuk hari ini tugas PKN ada 2. Yang pertama,
kamu menulis bunyi Pancasila 1-5 dan gambarkan lambangnya. Yang kedua, kamu membuat 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sila pertama. Untuk mempermudahnya, kamu lihat dulu, pahami dulu arti dari sila pertama ya. Itu saja di halaman 19 ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.